Kembali lagi bersama saya, Dr. Dinda Rizky Sutari, Dokter Official Amote. Hai Amote Lovers, jadi pagi ini kita akan bahas topik yang menarik banget, yaitu manfaat kolagen bagi ibu hamil dan menyusui. Jadi, ibu hamil dan menyusui penting banget nih untuk menambah suplemen kolagen, untuk membantu nutrisi, meningkatkan protein yang pastinya penting untuk perkembangan janin di dalam perut. Seperti yang udah kita ketahui, bahwa suplemen kolagen banyak banget fungsinya. Bisa untuk kesehatan kulit, bisa untuk kekuatan rambut, dan juga untuk otot, tulang, dan sendi. Nah, yang kedua kita bakal bahas nih, kenapa suplemen kolagen juga penting untuk ibu menyusui atau ibu setelah melahirkan. Yang pertama, setelah melahirkan, pasti tubuh butuh recovery, memulihkan kondisi kulit yang mengendur, kondisi rambut yang mulai rontok, dan luka-luka pasca operasi atau pasca persalinan. Kolagen mampu untuk membantu pemulihan tersebut, jadi luka lebih cepat kering, rambut tidak lagi patah, dan kulit bersinar dan serta kencang kembali elastisitasnya. Kemudian, kolagen ternyata juga membantu loh dalam segi hormonal, yaitu bisa juga mencegah terjadinya depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Ada nggak sih efek samping atau efek lainnya ketika ibu hamil atau menyusui mengkonsumsi kolagen? Sebetulnya kandungan dari kolagen adalah asam amino. Asam amino adalah protein yang penting banget nih untuk pembentukan organ, kemudian untuk vitalitas tubuh kita. Nah, selama konsumsinya tepat dosis, tepat penggunaan, dan tidak ada alergi tertentu, masih aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira aman nggak sih konsumsi kolagen setiap hari untuk ibu hamil? Aman nggak ya buat ibu hamil sekaligus janinnya? Jadi, selama tidak menimbulkan efek yang merugikan atau mengganggu atau alergi terhadap bahan-bahan dasar pembuatan kolagen atau produk tersebut, tidak apa-apa untuk dikonsumsi. Tapi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah konsultasi dulu dengan dokter ataupun bidan terdekat untuk konsumsi suatu suplemen. Karena tidak semua produk bisa disamaratakan penggunanya. Bisa jadi cocok untuk yang satu, tapi tidak cocok untuk yang lain. Karena kondisi kita juga berbeda-beda kan. Terus, kolagen itu efeknya untuk berat badan bagaimana? Dia bisa naik atau bisa menurunkan? Menurut studi, dari 12 orang dengan berat normal dan 10 orang dengan obesitas mengatakan bahwa konsumsi kolagen ternyata bisa menimbulkan efek rasa kenyang. Nah, kalau perut udah kenyang, biasanya selera makan yang lain bisa ikut turun. Selain itu, kolagen juga membantu metabolisme tubuh. Artinya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu, maka akan lebih mudah diurai dan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Maka dari itu, penumpukan lemak akan sedikit resikonya. Nah, makan makanan lain juga ternyata banyak loh yang mengandung tinggi kolagen. Yang pertama bisa sayuran hijau dan buah jeruk. Kenapa sayuran hijau? Karena sebetulnya sayuran hijau dan buah jeruk mengandung vitamin C. Vitamin C itu mampu meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh kita. Jadi dengan kita makan sayuran hijau akan meningkatkan produksi kolagen, juga bisa melindungi kita dari radikal bebas. Kemudian untuk kolagen yang lain sumbernya adalah dari daging atau dari ikan yang mengandung asam amino esensial. Nah, dari daging ini dia paling banyak digunakan untuk suplemen kolagen. Tapi sekarang ada marine kolagen. Itu adalah bentuk lain dari kolagen yang produksinya dari hewan laut atau ikan. Kelebihannya banyak banget. Yang pertama, minim terjadinya penyakit menular yang disebabkan oleh hewan ternak. Kemudian yang kedua juga lebih mudah untuk dimetabolisme di dalam tubuh kita. Nah, mau tau nggak produk kolagen yang bagus dan pasti recommended untuk ibu hamil dan menyusui? Thank you. Ini nih, Amote adalah produk yang bagus dan mampu membantu kebutuhan kulit, rambut, sendi, dan otot kita.
Untuk ibu hamil yang ingin mengkonsumsi Amote, bisa mulai dikonsumsi ketika usia 6 bulan kehamilan, sebanyak setengah saset 2 kali sehari. Tapi setengah saset ini dicoba dulu selama 3 hari. Ketika tidak ada reaksi alergi atau yang merugikan, bisa dilanjutkan sebanyak 1 saset 2 kali sehari setelah makan. Nah, untuk konsumsi setelah melahirkan boleh dilanjutkan 40 hari setelah masa nifas selesai, sebanyak setengah saset 2 kali sehari sampai usia 6 bulan. Setelah sudah 6 bulan, maka boleh lagi dilanjutkan 2 saset sehari setiap hari setelah makan. Untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness, masih boleh sebetulnya mengkonsumsi Amote, tapi lebih baik dicoba dulu untuk setengah saset 2 kali sehari selama 3 hari. Ketika nanti morning sickness-nya tidak bertambah parah, boleh langsung dilanjutkan. Sebenarnya banyak banget nih yang bikin Amote lebih spesial daripada produk yang lain, yaitu karena Amote menggunakan kolagen yang bersumber dari ikan laut atau binatang-binatang yang ada di laut. Kelebihannya, dengan menggunakan kolagen yang berasal dari laut, maka yang pertama bisa terhindar dari penyakit menular yang biasanya ditularkan oleh hewan ternak. Dan yang kedua, ternyata kolagen yang berasal dari hewan laut lebih mudah untuk dimetabolisme untuk tubuh kita. Jadi, fungsinya bisa lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan kolagen yang berasal dari sapi. Untuk ibu dan janin yang memiliki alergi tertentu terhadap produk hewan laut, maka sebaiknya bisa dicoba setengah saset dulu sekali konsumsi. Atau memang lebih baik menghindari produk-produk yang mampu berpotensi menimbulkan alergi. Tapi ketika sudah terlanjur mengkonsumsi, maka sebaiknya segera dihentikan sebelum timbul reaksi yang lebih bahaya lagi. Bagaimana efek dari konsumsi Amote terhadap janin di dalam perut ibu yang sedang hamil? Jadi masih terbatas sebetulnya studi seputar hal tersebut. Namun selama kolagen tersebut mengandung asam amino yang baik untuk tubuh, maka protein yang baik itu pula akan membantu perkembangan janin di dalam perut. Aman nggak sih untuk konsumsi Amote dalam jangka panjang? Selama konsumsi Amote tidak menimbulkan reaksi yang merugikan, maka masih aman untuk dikonsumsi. Nah, itu tadi macam-macam pembahasan seputar manfaat kolagen bagi ibu hamil dan menyusui. Sekian dari saya, sampai ketemu di podcast berikutnya.